menuju ke arah dia. Jadi ya, dari Andornya ya mau gak mau harus dapetin targetnya. Dan itu dia. lumayan sulit sebenarnya. Satu retribution untungnya masih connect dan on point dari Andorio. Cuman Altrigo mainnya udah mulai bisa agresif ya. Oke. Oke, The Wail Dragon yang berhasil connect kali ini. Hilangkah Cyrus tapi still survive untuk beberapa saat ke depan. Dan ternyata follow up dari Cars yang kali ini menyelesaikan nyawa dari Cyrus. Yes, itu ledakannya jadi pas ya. Karena tadi sebenarnya masih ada HP-nya juga, cuman dibantuin dengan Cars. Sementara 1 poin kill tersebut membuat dari Cyrus ter-shutdown. Yap. Nah itu dia, target yang memang harus tepat, berarti Yves. Ya. Cyrus yang wajib buat dicari oleh Andorio. Karena kalau sampai miss dan kena ke Alec misalnya, ini akan sia-sia untuk penggunaan dari Harley sekarang. Dan turtle yang keluar, jelasnya Alter Ego mereka punya peluang yang sangat besar juga untuk start terlebih dahulu. Damage yang diberikan dari momentum milik Leomord sangat-sangat berasa sekali. Dan bahkan Arvi bisa join kapanpun juga. Oke, walaupun sejauh ini dari Spirit of Destruction-nya masih belum on point ya. Belum. Wah, dicari sama Nino. Satu buah Stormbind-nya tadi berhasil connect karena seorang ukir. Tapi Flicker tertrigger juga dan Yasuke kembali mengamankan turtle yang ketiga. Perfect Turtle diusir sudah Yasuke ke bagian belakang dan Afro still survive. Yap, Afro-nya masih bisa kabur. Upaya yang ngeganggu tadi dari Navi masih belum berhasil nih. Dan targeting kembali yang masih menjadi pertanyaan buat Andorio akan kemana. Sementara itu masih mencoba untuk memberikan space kepada Shive untuk bisa farming sebaik-baiknya Cyrus. Surprise dari Andorio. Karena seorang Cyrus mampukah Cyrus selamat dan Nino mendapatkan damage yang begitu masif. 1-1 tapi ini rugi besar untuk Andorio. Yap, Yasuke. Oke, masih ada Barbiel yang akan dipanggil juga mencoba untuk kontes ke area purple buff dan Ukir memberikan sedikit delay aja gangguan ke bagian depan dan follow up yang sudah mulai berdatangan dari Navi. Yasuke harus segera melarikan diri dari satu hit terakhir yang bisa dipegang oleh Cars meskipun ditukarkan dengan nyawa dirinya sendiri dan dia juga akan tumbang. Harusnya, tapi ada sedikit beli waktu lah ya sedikit nih. Oke, cukup panjang ya, tapi lagi-lagi nih Deadly Magic yang menjadi musuh untuk Cyrus. Kita harus menunggu nih kapan Cyrus beli Winter. Tapi tadi Space Escape-nya pas banget di ujung River Manipulation ya Om. Iya, jadi ini ya, diam dulu, immobilize dia. Iya. Kena efek immobilize juga. Dan Navi tetap nih ya, tetap masih bisa bertahan, tapi kita melihat lambat laun juga. Ini PR-nya nanti bakal masuk dari Arvi. Ini sudah mulai Arvi join fight-nya, Arvi mulai ngedal damage-nya besar. Tapi kalau Alec ada di depan dari Arvi untuk memberikan Deadly Magic akan sangat sulit sekali. Ya, udah ketahuan juga posisinya. Dapetin satu buah Spear of Destruction ke arah seorang Cars dan bakal di follow up kali ini damage apakah cukup untuk bisa menumbarkan ke arah Cars. Tengah. Dan di area tengah ini masih akan terus berlanjut dengan Nino yang masih punya power dari efek sisi. Mendapatkan ke arah Ukir, buy one get one di arah yang berbeda. Wah, Navi kayak blank banget sih. Mereka mencoba untuk melakukan sesuatu tapi ternyata tidak berbuah manis. Keuntungan untuk Alter Ego di dua teamfight ataupun dari dua sisi yang berbeda. Ini membuat dari Navi akan semakin jauh tertinggal Om Bawa. Iya, Navi wajib untuk menjalankan pick off-nya mereka juga ya. Mereka punya Chow, mereka punya Harley, tapi duo dari dua hero tersebut belum kita lihat sama sekali sampai dengan sekarang. Bagaimana targeting dari Afro juga ya untuk bisa memberikan umpan tarik kepada rekan-rekannya yang lain. Ini kayak cuma dipakai untuk menjauhkan lawannya, bukan mendekatkan untuk bisa memberikan sebuah point kill. Oke. Tapi harusnya ini Lord akan masih menjadi milik dari Alter Ego ya. Tanpa adanya upaya kontes. Karena lihat Afro mau ngintip aja nggak dikasih jalan sama Alec dan Nino. Jagain depannya. Pakai Stormbind bahkan ya, nggak takut-takut untuk ngebuka source skills demi bisa menjauhkan. Dan ini berarti objektif keempat untuk Alter Ego. Perfect ya. Perfect. 3 turtle plus 1 Lord. Ya objektif yang diambil sama Navi cuma ada 1 turret juga yang didorong sama Shive tadi di bottom lane. Dan kita belum ngelihat team fight besar ya Om dari keduanya sebenarnya. Belum. 5 lawan 5 gitu. 4 lawan 4 5 ya terus biasanya. 4 lawan 4, 4 lawan 5 juga bisa. Karena ya tugas dari Arti masih buat manjangin lane terus-terusan juga. Tapi ini dia untuk fight-nya yang sepertinya sulit sih. Kalau mau nangkap ke Alec ya mereka butuh banyak source skill. Deadly Magic menunjukkan Nino tapi di pembalasan on point. Balas dendam dari Yasuke. Langsung menghilangkan Andorio dan itu outer turret mid lane Ya mahal pastinya ya. Ini Vision akan semakin leluasa. Kembali lagi Rumor Belajar Stormbind connect karena dua player sekaligus dan hilang Ukir dengan satu hit terakhir yang saya nggak connect dari Spear of Destruction-nya. Ngebuat Ukir punya kesempatan kedua. Oke. Ini Alter Ego mereka udah menjalankan kombinasi yang begitu mengerikan ya. Efek dari Stormbind. Ditambah lagi juga dengan Heaven's Wrath-nya.
Real manipulation ganggu banget. Ya, Real World dan juga Stormban yang membuat pemain-pemain dari Na'Vi kesedot kembali ke tengah. Tadi mereka sudah hampir ada di ujung kan. Sudah hampir ada di jalan keluar dari Real World Manipulation. Dan Alter Ego, kontrol mereka sangat oke sekali. Tapi kita masih nunggu nih kapan Spare of Destruction RV. Ya. Ini bisa akurat ya, karena akurat ini baru sekali loh. Sekali doang tadi, tapi juga kita pertanyaannya kapan Shive bisa menyumbangkan kill participation? Oh itu juga. Banyak ya. Banyak. Karena masih ya menunggu timing harusnya. Cuman Alter Ego ya mereka lagi maintain keunggulan sekarang dengan ngasih pressure terus-terusan. Dipaksa sama Nino sepertinya untuk mencari satu pemain, tapi Afro yang akan maju di bagian depan terlebih dahulu. Karsnya bisa menjangkau sampai bagian belakang, bahkan mengganggu ke arah Cyrus. Tapi mungkin ini akan disesali sedikit oleh seorang Kars kalau tidak ada trade yang maksimal dan hanya ada Alex ditukarkan dengan Kars. Yap, dan itu masih menjadi pertukaran yang tidak cukup adil pastinya ya untuk Na'Vi. Karena ya mereka harus kembali kehilangan sosok EXP laner yang dimana sekarang tipikalnya berarti Kars adalah pasukan berani tuker ya. Iya. Dan jelasnya juga tadi kalau kita lihat lumayan cepat ya Nino tiba-tiba masuk Stormban di dalam. Nyaris. Itu kalau siapa Andoryu ya di kuping shh. Suara ya. Lewat. Di kuping itu. Banyak lah dari pemain Na'Vi dengar kayak gitu. Iya. Lewat-lewat terus kan. Ukir juga udah tuh tadi tuh. Ya tapi kayaknya masih belum bisa ya buat sekarang. Balik lagi dari Na'Vi. Ini gimana caranya untuk mereka bisa koleksi poin eliminasi buat Cipe? Belum jalan nih sih untuk tim fight besarnya juga ya Om ya. Yep. Starlium ya ini buat si Andoryu. Tapi versus Leomord yang kita sudah melihat sebagai hasilnya. Lifesteal dari sebuah momentum. Ini akan langsung kembalikan HP yang hilang kalau dia kena Deadly Magic plus Poker Trick dikit. Itu di hari kemarin kan. Kita udah lihat itu ya. Kita udah lihat, itu langsung penuh lagi tuh darahnya dia. Yap. Jadi lumayan menyulitkan kalau sampai jadi nanti itemnya. Wah itu kelepas sih ya untuk Nino. Gak ngedapetin apapun. Tapi sekarang SOD yang lagi-lagi belum bisa connect. Masih ada upaya dari Yasuke maupun dari seorang Nino untuk dapetin karena Afro. Satu pertukaran yang lumayan menguntungkan dalam kondisi Lordnya sedang terbuka. Yap, wah ini tapi Alex Alex sedikit terjebak di bagian belakang. Ukir mendapatkan poin eliminasi untuk pertama kalinya. Dan trade terjadi lagi dengan seorang Kars. Tapi Andoryu sepertinya tadi gagal untuk melakukan recall. Enggak, dia nunggu di sana Nunggu di sana ya main recall-nya aja gitu. Tapi gak ada target, gak ada yang lewat juga. Yang lewat ternyata Yasuke, jadi bisa diusir mundur ke belakang. Yap. Sehingga dia akan menjadi Lord yang free untuk Alter Ego. ya dari Alter Ego mereka sangat-sangat tidak ingin mengalami kerugian ya. Apapun yang diambil sama Na'Vi mereka bayar dengan sangat-sangat mahal. Dan akhirnya kembali objektif Lord jatuh ke tangan dari Alter Ego. Dan apakah ini akan menjadi Lord yang bisa mengawal untuk Alter Ego bisa secure point di game pertama? Ya mereka sudah unggul 8.000 gol. Yes. Ya mereka bisa bareng tabrak langsung juga, gak ada masalah. Kalau memang mereka mau ngetry ya untuk langsung menabrak. Karena ya chance-nya dengan 8.000 gol seperti ini kalau lawan bisa ngejar juga paling selisihnya di 4.000. Nunggu lagi buat next Lord-nya kan. Masih ada chance untuk sebuah kesalahan tapi tidak bagi Na'Vi di mana mereka harus defense secara sempurna juga. Defense sempurna pun bisa hilang by start tetap. Yap. Dan Apalagi kalau enggak. Alex ini juga susah buat dipunish Om ya. PR banget, ini bener-bener butuh damage dari Shive. Butuh yang bisa nge-burst ya kalau lawan Glue. Dan kayaknya nggak ada deh, Shive doang. Iya, Shive pun kayak basic attack juga kan butuh waktu. Yap. Lama. Oke, Lord sudah mulai merangsak masuk ke dalam satu buah base middle turret. Yap, perlahan tapi pasti mereka bisa ngedapetin satu buah base turret. Dan itu akan sangat menguntungkan untuk super minion selanjutnya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah pergerakan dari Nino. Karena dia yang bakal bisa ngedapetin satu pemain di bagian paling belakang. Reward manipulation, bahkan udah dibuka. Yap. Dan untungnya dari Na'Vi mereka masih bisa bertahan juga. Hanya merelakan 2 base turret. Tapi Alter Ego mereka sangat-sangat bermain bersabar. Karena kalau kita ngeliat kemarin ada sedikit upaya end the game. Yang cukup panjang juga. Tapi untuk sekarang Alter Ego sangat-sangat jauh lebih disiplin. Ya, mereka menunggu ya. Ya. Bagian luar juga, tapi ingat mereka menunggu di luar tanpa ada objektif. Dan ini sebenarnya adalah posisi yang berbahaya untuk tim yang sedang menang. Karena kadang ada gerakan yang tidak diduga dilakukan. Dan itu bisa dapetin advantage. Biasanya ya, kalau ini kan lagi menang nih. Nongkrong-nongkrong lama di depan sini. Hilang 1, hilang 2. Oke, tapi mereka memang masih pengen cari satu base turret lagi sih di bagian bawah. Dan Nino sedikit tertarik. Dengan Lantern Flare bahkan tertabrak dengan Afro. Way of Dragon Demonic. Double kill dari seorang Ukir sudah mulai menyala Sky Pierce yang berarti. Dan Yasuke akan segera diusir juga Blasting 2. Tapi Steve yang harus tumbang. What? Sakit banget damage dari Yasuke. Masuknya Shive dengan satu buah Wind of Nature tadi. Oh tapi Arvi dikejar sekarang. Afronya masuk dan Arvi akan langsung menghilang. Satu instant elimination dari Andoryu. Deadly Magic yang mengerikan. Trade dari Yasuke sudah mulai menyala juga. Killing spree mungkin bisa menjadi penyelamat bagi para pemain dari
Immortal Flicker dibuka. Wow, jual beli serangan ya. Walaupun tadi ada sedikit window besar untuk Navi bisa mendapatkan kesempatan ya. Kembalikan keadaan tapi Alter Ego. Keunggulan mereka tadi yang menginjak angka 8.000 dia udah terlalu jauh. Ya, itu adalah resiko ya. Kalau lagi main di depan base lawan tanpa objektif terus ada fight, itu tadi baru kejadian. Baru kita bahas tipis ya. Makanya dengerin Om Wawa ya. Ya, kita bahas tipis-tipis aja tadi. Langsung terjadi loh ya. Tapi ya poin plus untuk Alter Ego masih ada, jelas masih jauh untuk keunggulan mereka. Mereka masih bisa datang nih ketika Lordnya juga ada dan sama-sama ya. Jadi sebuah reset untuk Alter Ego. Ambil Lordnya, terus mereka bisa mengawal Lordnya. Ya minimal end the game lah kalau dapetin Lord yang sekarang. Harusnya ya. Tapi Yasuke sekarang udah punya Blade of Despair. Ya biasanya tadi memang selamatnya karena ini kan ya. Lifesteal-nya tinggi banget. Iya dia punya Endless sama ini kan, War Axe. Mhm. Brute Force juga tadi yang emang ada di item core buat Yasuke. Dan kali ini Arfi udah punya Winter Crown lah ya untuk bisa menahan nantinya bagaimana ledakan Deadly Magic kalau emang mau target ke arah dirinya. Sementara itu Navi, mereka udah berani keluar dari tempat persembunyian. Mereka mau komit ke arah dari Lord. Wah, ini bakal dicepetin. What? Di Dicepetin. kontes ya. Dan Yasuke juga dari bagian belakang. Wow. Dan Norio langsung mendapatkan ke arah Lordnya juga. Ada satu percobaan dari Arfi untuk bisa menukarkan damage ya. Dapetin satu poin eliminasi memang. Tapi lihat, oh Yasuke mampu memberikan damage yang maksimal. Double kill sudah dari tangan. Menyisakan 2 player saja, Afro dan juga Steve. Wah ini bahaya, dapat Lord bisa jadi bahkan mereka yang kalah karena Alter Ego bakal tabrak. Where